Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Dicobain istiqomah, istiqomah, istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainnah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat ruhani. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jam segini enaknya tidur atau ngaji, Pak? Kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak, Saudara yang makan Allah, tahan duduk di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 3, jam 4 itu senengnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga, ya? Sepakat semua ya. Berarti punya nafs emang. Apa beda nafs dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama, asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua, ghadab, nah yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi? Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung, Pak. Ya itu mau urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang dia salahin, ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi, Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nah, nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin gabungan semua kali, Pak. Allahu a'lam. Ya, agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu ammarah. Jadi nafsu ammarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong, suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa?
di mimbar dia menghardik orang. Ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun di tahun-tahun politik itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, seperti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, begitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi, negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih ya. Yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya, karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya, kok pakai dalil. Wal bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan, yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Gak keluar, maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. Waria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini, ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita, ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawwamah. Lawwamah ini mencela diri dan juga mencela orang.
Kalau mencela orang, berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat, nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah. Nafs lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita, hatta nanti kalau masuk surga, itu bapak itu semua akan nyesal. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surganya nyesal, Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir? Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Ini coba lihat. Kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek, Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Ya. Kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak? Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid nggak? Gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan pintas dari nafs ammarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhoi kehendak-kehendak Allah.
Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah cebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah atau dia cepat berpulang kepada Allah? Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya? Ini nafsu mutmainnah itu masih diuji, Pak. Masih diuji. Maka salaful Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Bener, Allah buat skenario, beliau dibuang ke sumur. Itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja. Ya, dibuang ke sana. Terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf. Karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka diuji dengan wajahnya. Oh, kita berapa kali Pak diuji? Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim dari Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Enggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega. Oh, alhamdulillah punya anak. Tiduran nih Pak. Tiduran, molornya kelamaan, sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu. Anakmu sembelih. Dia nggak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan dan dia mendatangkan anaknya, karena dia tahu dirinya Nabi. Mimpinya Nabi wahyu atau bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya, bapak mimpi nyembelih anak itu nggak boleh diamalkan itu. Itu namanya sedeng gitu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji. Kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu. Kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Konturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah.
Kalau dalam bahasa Arab namanya Qanturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Batar, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi, ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Maka negeri kita ada yang disebut Medan, Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga ketika orang-orang Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta, ya, bahasa Sanskerta. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik, Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Ini Timur Tengah. Mana yang lebih tua bahasa Aramaik? Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga, Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri kini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Palawa, tulisan Palawa, bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Qanturah, itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini, ya. Jadi kita beruntung juga, Pak. Tapi hidungnya pesek-pesek, ya. Ya emang begitu. Udah iklimnya kali, wallahu a'lam. Dan yang paling mengejutkan, saya sudah sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita, baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatubang. Itu ada Robitoh Alawiyah. Itu Husain, Pak. Nggak mesti Syiah, ya. Itu kalau ada orang ngaku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan banyak yang tidak tertulis, karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali, ya. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya, itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah, Pak, di sana. Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan.
apalagi Gus. Maka jangan sembarangan Pak ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai. Kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak Pak. Kalau bapak saya, mbah saya bukan kiai, sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua. Ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib rohani. Siapa Habib rohani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau Bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung. Loh, hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah? Kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya. Apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak? Jadi yang antum yang masih keturunan-keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya. Ya. Nah, kembali ke mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran, dia mulai meridhoi takdir Allah karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya, mau konspirasi kek, mau konsiswapi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat rohani. Sedangkan sampai ke mutmainah itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat Pak. Tapi ada jalur pintas. Di zikir mungkin gak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting, weekend jangan ketinggalan ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius, ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalahin siapa-siapa. Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena COVID, dikait-kaitkan dengan, oh tuh dia munafik tuh kena COVID. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena COVID Pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajarnya gak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena COVID. Jangan berprasangka, biasa aja ya. Emang COVID nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. COVID datang aja kan.
Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya, maka masjid kita bisa ramai lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau enggak kita sedih Pak ya, masjid sepi, udah berasa kayak kiamat aja rasanya ya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho, ridho dengan semua kehendak Allah, Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan Pak. Itu kelebihannya ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan, suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan ya Allah tidak adil, Allah tidak adil, nah ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya, karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu ya. Allah kan adil, maha adil. Baik, kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak kuat Pak, saya nggak kuat ngikutin ini, saya cerita aja ya. Imam Sari Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke, baru saya bacain Pak isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain ya. Wa ruwiya rajulun jalisan fil hawa, diperlihatkan satu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada Pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin ya. Faqila lahu bima nilta hadza, wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakharra lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa, aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa, fasakhara lil hawa, lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada ya. Dulu saya punya seorang guru saya ini tinggal di rumah mertuanya, nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah, kesel sama dia, kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari Pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat Pak, saya pernah ngikutin 100 rakaat.
Untung ayatnya kuliah kulhu Pak. Kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun, jam 2 dia bangun mau buang air kecil. Rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu. Masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas ngeliat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah, pas dilihat siapa? Dikira hantu, Pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat, ya. Dunia kata-kata di sana tuh, orang pinter ngomong di situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh, nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung, katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan. Jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfus sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian menjadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sejadah naik, tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja, Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi, nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya gak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah, Pak, tenang aja. Allah bentengi. Orang kalau nggak nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi
Saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah. Jam 3:30 ya. Jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya, itu aja tidurnya tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur. Ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi rame juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Nah, orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadzib. Contohnya nih, puasa terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, 1 teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai 1 teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha, maka berselisihilah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya, Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi Allah sudah Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain ya. Nggak usah Pak, santai aja kita ya. Kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini ya. Kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan
Dibuka atau dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak, Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak butuh beliau, ya. Dan beberapa udah saya sebutkan tadi. Dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridho dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka ini yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Coba kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga dan neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rabb, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rabb, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dan lihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak, Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsisa. Barsisa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsisa ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah gak muat, kata Barsisa, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya, maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat nggak Barsisa? Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin
nanti nggak maksiat, bener kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali dia baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itu Bapak Sulaiman Allah kajian kita.